Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Hidup yang Tuhan anugerahkan, kami mau pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara dikasihi Tuhan, seorang sejarawan bernama Herodotus pernah menceritakan tentang adanya suatu kebiasaan yang dilakukan setiap hari oleh sebuah suku di benua Afrika, khususnya di wilayah dekat pegunungan Atlas. Kebiasaan itu adalah mengutuki matahari setiap kali matahari mencapai titik tertinggi saat di siang hari. Karena pada saat itu suhu terasa begitu panas dan menyiksa. Berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan suku ini, sebagian orang di dunia justru sangat mengharapkan panas matahari pada puncaknya, karena membutuhkannya untuk mengisi daya pada solar cell atau pembangkit listrik tenaga matahari. Sebagian lagi membutuhkan panas matahari untuk menjemur ikan, dan sebagian lagi memerlukan untuk mengeringkan baju yang dijemur. Kita bisa punya pandangan yang berbeda terhadap sesuatu, tergantung dari persepsi dan kebutuhan kita. Seringkali saudara kita bersikap tidak adil terhadap apa yang terjadi, dan kita cenderung mengeluh, marah, atau mengatakan ucapan yang tidak baik. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4 ini, kita membaca suatu nasihat yang mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang merasa bahagia ketika mengalami pencobaan atau ujian? Umumnya kita merasa kesal atau marah dan bersungut-sungut, menyalahkan keadaan pencobaan yang kita hadapi. Biasanya kita memandang pencobaan atau ujian itu sebagai sesuatu yang merugikan diri kita dan sama sekali tidak membawa keuntungan apapun. Tapi kita lihat di sini sebuah nasihat firman Tuhan yang mengubahkan paradigma berpikir kita. Dikatakan dalam ayat ini, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ayat ini saudara mengajak kita semua untuk mengubah cara kita memandang pencobaan atau ujian yang terjadi dalam hidup kita. Kita perlu mengembangkan suatu sikap yang baru, yang lebih baik, untuk dapat melihat pencobaan atau ujian dari sudut pandang Tuhan. Kehidupan sebagai orang percaya perlu kita sadari tidak lepas dari ujian atau pencobaan, dan kita tidak boleh menjadi lemah saat pencobaan itu datang melanda. Nasihat untuk menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan bukan berarti kita harus berpura-pura bahagia saat pencobaan terjadi. Tapi maksud utamanya adalah agar kita tidak kehilangan sukacita. Dan kita hendaknya menyadari bahwa pencobaan itu ada untuk suatu tujuan yang baik. Dengan menyadari akan adanya tujuan yang baik itu, maka kita dapat memiliki rasa bahagia dan sukacita untuk menjalaninya. Meskipun mungkin untuk sesaat itu bertentangan dengan reaksi normal kita, tapi kita dapat menghadapinya dengan sukacita oleh Roh Kudus yang menuntun dan menguatkan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa,
Dan di ayatnya yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Inilah yang perlu kita lakukan saat menghadapi berbagai situasi pencobaan yang terasa berat dan menekan. Mari kita sadari bahwa untuk setiap pencobaan ataupun ujian yang terjadi, ada tujuan yang baik untuk kita, yaitu agar iman kita menjadi murni dan kita semakin bertekun serta menjadi semakin sempurna sesuai dengan kerinduan Tuhan atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami situasi sulit, situasi pencobaan atau ujian yang terasa berat, mari tetap bersukacita dan berbahagia di dalam Tuhan. Sadari bahwa Tuhan punya tujuan dan rencana yang baik atas kita. Ada berkat rohani dalam setiap pencobaan yang kita alami. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyadari bahwa dalam setiap pencobaan, dalam setiap ujian, dalam setiap situasi yang terasa sulit bagi kami, ada maksud dan tujuan yang baik bagi setiap kami. Tolong kami supaya kami tetap bersuka cita dalam segala keadaan dan mengucap syukur dalam apapun yang terjadi. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami untuk mengubah persepsi kami, mengubah cara berpikir kami, sehingga kami dapat memandang setiap peristiwa ataupun situasi dari sudut pandang Tuhan. Kami sadar bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami selalu, agar semua yang kami lakukan diberkati Tuhan, dan kehidupan kami ini memuliakan nama-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami dalam apapun pergumulan dan masalah yang kami hadapi masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan menyediakan pertolongan, jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.